Pernah nggak kamu ketiduran di kelas waktu zaman sekolah? Dan sayangnya, kamu dibangunin oleh penghuni asli ruangan itu. Episode kali ini aku mau cerita tentang pengalaman dari seorang mahasiswa Fakultas Kesehatan di ruang praktek anatomi. Dengerin ya. Nah ya, punya cerita lagi. Beberapa hari ini aku berkutat di kampus untuk menyelesaikan karya ilmiahku. Karya ilmiah yang aku ikutkan dalam lomba tingkat nasional. Dan untuk menyelesaikan karya ilmiahku, aku harus berada lebih sering di ruang praktek anatomi. Bagi yang belum terbiasa, ruang anatomi ini akan sangat terasa mengerikan. Karena di sini tersimpan anatomi tubuh asli manusia. Iya, tubuh asli manusia. Belum lagi bau formalin yang kuat membuat perut terasa mual kalau kamu belum terbiasa. Tapi aku, meskipun sendirian, aku tidak merasa takut karena memang sudah terbiasa. Hidungku pun sudah terbiasa dengan aroma menyengat di ruangan ini. Aku juga sudah terbiasa dengan organ-organ yang ada di sini. Sudah tidak ada lagi rasa segan dibolak-balik, diraba, atau meneliti anatomi-anatomi ini dengan seksama. Semangatku justru sangat berlipat karena ingin segera menyelesaikan karya ilmiahku. Dan ketika aku sendirian di sana, aku jauh lebih bisa fokus. Siang hari itu, aku tidak sengaja tertidur di ruang praktek. Aku terbangun karena terganggu dengan suara-suara anak-anak kecil yang sedang bermain di sekitarku. Aku terbangun dengan bulu kuduku yang berdiri. Bagaimana bisa ada anak-anak di ruangan ini? Kampusku jauh dari lingkungan penduduk. Jadi tidak mungkin ada anak-anak dari penduduk sekitar yang bermain di ruangan ini. Para dosen dan karyawan juga jarang sekali yang terlihat membawa anak-anak mereka ke kampus. Aku bergegas mengucek mata dan berdiri, mencari suara anak-anak itu berasal dari mana. Tapi aku tidak menemukan apa-apa, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan. Aku melongok keluar pintu pun hanya terlihat mahasiswa-mahasiswa yang berlalu lalang seperti biasanya. Tidak ada anak-anak. Karena tidak menemukan apa-apa di lorong depan ruang praktek, aku kembali masuk. Tapi tiba-tiba auranya terasa sangat berbeda. Aku mencium bau kembang yang sangat wangi, bercampur dengan bau kemenyan. Walaupun waktu itu aku merasa takut sekali, tapi aku bulatkan tekad. Karena aku harus mengumpulkan karya ilmiahku dengan tenggat waktu tinggal 2 hari lagi. Aku kembali duduk dan fokus dengan karya ilmiahku. Saat aku mulai fokus kembali dengan pengerjaan karya ilmiahku, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara berderit pelan dari pintu yang terbuka sendiri. Ini jelas tidak biasa. Aroma bunga melati menyeruak dan menusuk hidungku. Wanginya sangat kuat sampai membuat sesak. Ketika wangi itu belum berlalu, fokusku teralihkan dengan seorang perempuan bergaun putih panjang yang tiba-tiba sudah duduk di meja dekat aku. Dia menangis terisak-isak dan menghadap ke salah satu anatomi yang ada di sebelah sana. Ia duduk membelakangiku. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku hanya bisa menebak-nebak. Kenapa tiba-tiba dia sudah duduk dan menangis di ruangan ini? Badanku bergetar. Aku gemeter. Ini udah gak benar pikirku waktu itu. Yang aku lakukan berikutnya, membereskan barang-barangku, memasukkan laptop, semua ke dalam tasku. Persiapan, kalau terjadi sesuatu yang aku tidak suka atau tidak menyenangkan, aku bisa segera kabur dari ruangan ini. Aku berdiri. Aku masih berdiri, tapi terpaku. Tidak ada gerakan apapun dari perempuan ini. Dia hanya masih terus menangis terisak-isak di sana.
Tetapi bulu kuduku semakin tidak terkendali. Seluruh badanku merinding. Aku sudah berniat untuk lari. Seluruh kekuatanku yang masih tersisa akan aku gunakan untuk berlari. Itu niatku. Ketika aku sudah siap untuk berlari, perempuan itu tiba-tiba menoleh kepadaku. "Mau kemana kau? Berhenti di situ," seru perempuan. Wajahnya tidak buruk, tapi suaranya berhasil menggetarkan seluruh badanku. Suara itu berhasil melunturkan semua keberanianku. Aku tidak bisa berdiri lagi. Kekuatanku hilang begitu saja. Dan aku jatuh kembali terduduk di kursiku. Perempuan itu melihat melotot kepadaku. Wajahnya pucat seperti mayat. Aku membaca doa-doa yang aku bisa. Tapi perempuan itu tidak menghilang seperti di film-film cerita hantu. Ia malah berdiri dan berjalan ke arahku. Aku berteriak sekuat tenaga yang aku bisa. Tapi perempuan itu terus semakin mendekat dan mendekat. Aku mencoba berlari dan lagi-lagi aku tidak punya kekuatan sedikit pun. Pada saat itu tiba-tiba pintu ruang praktek anatomi terbuka. Pria paruh baya masuk ke dalam ruangan. Aku mengenalinya sebagai Pak Penjaga ruang anatomi. Ketika Pak Penjaga masuk ke dalam ruangan, perempuan yang sudah ada di depan hadapanku itu langsung menghilang dalam sekejap mata. Kemudian beliau langsung membantuku berdiri dan memapahku keluar dari ruangan. Sambil berjalan, beliau bilang, "Lain kali, kalau ada perlu apa-apa di ruang anatomi, tunggu saya ada. Kalau saya tidak ada, mendingan kamu nggak usah masuk ke sini." "Iya Pak," jawabku. Sebenarnya aku tahu peraturan tidak tertulis itu, tapi aku sering mengabaikannya. Kebetulan aja, hari itu aku lagi apes. Itu dia ceritanya. Lumayan bikin deg-degan banget. Kebayang nggak jadi si mahasiswa ini kayak apa waktu di ruangan? Untung pas banget ada Pak Penjaganya yang datang. Bayangin nggak kalau enggak? Ngeri banget loh. Cerita ini aku dapet dari satu buku yang isinya kisah-kisah nyata dari mahasiswa-mahasiswa yang mereka alami di kampus mereka. Ini bukunya. Bagus banget. Oke deh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.